Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswa Ibu semua. Pertama yang akan Ibu ucapkan adalah selamat atas keberhasilan kamu sudah bisa lolos dan duduk di SMA Negeri 1 Sungai Tengah ini. Di sini pertama sekali kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian di sini juga kita harus baiklah, di sini sedikit Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Mala, nama lengkapnya Malasina SPD. Kemudian Ibu di sini mengajar atau mengampu mata pelajaran sejarah. Nah, Ibu di sini sudah cukup lama. Ibu di sini mulai dari tahun 1996. Dengan tidak memperpanjangkan mukadimah Ibu, Ibu di sini masuk ke lokal kalian ini adalah untuk memberikan materi tentang adiwiyata. Mungkin selama ini di antara guru-guru pemateri sudah masuk, mungkin ada yang menjelaskan tata krama, kemudian disiplin, cara pelajaran dan sebagainya. Oke. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau memahami tentang apa itu wawasan adiwiyata. Untuk wawasan adiwiyata ini setiap sekolah itu melaksanakan program adiwiyata. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa pengertian. Nah, di dalam materi adiwiyata mungkin ada beberapa hal yang memang harus Ibu jelaskan ke kalian itu. Di antaranya itu adalah pengertian adiwiyata itu apa. Nah, kemudian ada dasar hukum adiwiyata itu apa. Kemudian ada tujuan adiwiyata itu apa. Proses adiwiyata itu apa. Kemudian komponen yang berperan di dalamnya itu siapa saja, kemudian bagaimana bentuk mekanisme daripada pelaksanaan adiwiyata tersebut. Oke, untuk pengertian adiwiyata, di sini adiwiyata Mandala itu berasal dari 3 kata. Yang pertama wawasan, yang kedua wiyata, yang ketiga mandala. Wawasan itu adalah konsepsi, gagasan, cara pandang, tinjauan kita terhadap lingkungan sekolah. Kemudian kalau untuk wiyata itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah pengajaran atau pendidikan. Kemudian mandala itu adalah lingkaran ataupun lingkungan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di dalam panduan PLS kita. Jadi kalau kita ambil dari arti adiwiyata mandala itu adalah lingkungan pendidikan di mana tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Terus yang perlu Ibu tanyakan di sini adalah mengapa kita harus masukkan materi adiwiyata mandala ini ke dalam MOS atau PLS. Nah, kemudian seberapa pentingnya adiwiyata ini di dalam kelanjutan daripada pendidikan katakanlah di SMA Negeri 1 Sungai ini secara khususnya. Nah, bicara soal adiwiyata, kita ini tidak hanya berbicara soal lingkungan secara fisik, tetapi kita berbicara soal apa yang ada, komponen apa saja yang ada di dalam lingkungan SMA Negeri 1 Sungai Tengah ini. Mulai dari gerbang pertama kamu masuk, sampai ke belakang dimanapun, sampai batas mungkin di belakang pagar, belakang sekolah, itu adalah termasuk di dalam komponen adiwiyata. Dan tidak hanya fisik saja, ada komponen sosialnya di sana. Ada guru, ada kepsek, ada guru, ada kasek, ada TU, ada BP, dan ada pustaka, dan lain sebagainya. Nah, di sini adiwiyata itu tidak berdiri sendiri. Adiwiyata ini berdiri kemudian bekerja dari satu komponen dengan komponen yang lainnya, mulai dari kepala sekolah sampai ke kalian siswanya. Jadi untuk terlaksananya pendidikan di SMA Negeri 1 Sungai Tengah ini, kita harus bekerja sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Apakah itu wakasek, apakah itu kapsek, apakah itu BP, apakah itu guru, ataupun kamu sendiri.
Karena untuk melihat ketercapaian, keberhasilan kita semua, ya bagaimana kita itu menjadi satu dalam satu komponen SMA Negeri 1 Sukabumi. Oke. Itu sedikit tentang pengertian adiwiyata. Kemudian apa sebenarnya tujuan daripada adiwiyata ini? Yang pertama, itu untuk mengembangkan misi pendidikan. Yang kedua, itu adalah kalau kita ambil secara arti, secara harfiahnya saja, mungkin adiwiyata ini cenderung kita melihat ke dalam lingkungan, dalam bentuk lingkungan, apakah itu taman, apakah itu pohon atau apa. Sebenarnya tidak. Adiwiyata ini cakupannya sangat luas. Jadi kalau adiwiyata ini kita hubungkan dengan pendidikan, dengan lingkungan, itu sangatlah berkesinambungan. Kenapa Ibu katakan begitu? Karena apabila sebuah lingkungan itu nyaman, otomatis kalian belajar juga akan nyaman. Oleh karena itu maka adiwiyata ini memang sangatlah penting, berperan penting di dalam keberhasilan kamu dan keberhasilan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah itu harus menjadi suatu ciri untuk kita, untuk kamu. Apa ciri yang ada di SMA Negeri 1 ini? Nah, kita katakan punya lingkungan yang asri, bersih, hijau, itu akan sangat-sangat mendukung ketercapaian daripada apa yang sudah kita canangkan bersama. Nah, itu tujuannya. Jadi tidak kita gunakan adiwiyata ini, lingkungan yang bagus, yang sejuk, yang hijau ini untuk hanya sekedar rekreasi begitu saja, atau digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu tidak, hanya berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Oke, Ibu lanjut. Kemudian di dalam pelaksanaan proses wawasan adiwiyata ini ada prosesnya. Dalam proses ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Kita harus mengetahui yang pertama. Yang kedua kita harus mengenal. Kemudian yang ketiga itu kita harus mencintai. Nah, mengetahui itu seperti apa? Ibu kasih contoh. Masuk kamu ke sini kamu harus tahu. Kemudian kamu itu harus tahu di mana, katakanlah ruang gurunya itu di mana, seluas apa lingkungan ini. Kemudian batasnya di mana. Itu mengetahui, sekedar mengetahui. Nah, pustaka ada apa tidak? Musala ada apa tidak? PMR ada apa tidak? BP dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua mengenal. Setelah kita tahu adanya ruangan guru, adanya ruang wakasek, adanya TU dan lain sebagainya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, kamu harus berusaha untuk mengenalnya. Kamu masuk ke dalam, bagaimana bentuk tatanan ruang guru, kamu masuk ke musala, bagaimana bentuk kebersihannya, ada tidak keperluan untuk sholat di sana, kemudian bagaimana airnya bersih tidak untuk wudhu dan lain sebagainya. Pustaka juga begitu, lengkap tidak, sumbernya harus kamu baca, akan kita baca itu lengkap apa tidak. Nah, itu artinya mengenali kita di sana. Kamu harus kenal di sana itu. Mencintai. Setelah kita tahu, kita kenal, nah kita berusaha untuk mencintai apapun itu yang ada dalam lingkungan SMA 1 ini. Setelah kita tahu bahwa ada luasnya, besarnya, kelengkapannya, ruang ini, ruang kapsa dan lain sebagainya, itu maka kita itu harus berusaha untuk mencintai. Seperti pustaka. Kalau sudah ada lengkap bukunya, ada pustakanya, nah kamu kunjungilah pustaka tersebut. Kamu pakailah pustaka tersebut untuk menambah ilmu kamu. Kamu bacalah buku yang sudah ada di sana. Nah, kemudian musala, oke, yang muslim, silakan kamu sholatlah di sana. Pergunakan musala itu sebaik mungkin. Nah, begitu. Itu artinya kita mencintai. Kemudian kita jagalah, kita rawat kebersihannya. Kemudian kita rawat, kita jaga tamannya yang sudah diperjuangkan oleh kakak-kakak kelas kamu, oleh guru-guru kamu yang sebelum kamu ada di sini. Jadi kamu tinggal melanjutkan. Nah, itu dikatakan mencintai. Jadi dari ketiga komponen di atas tersebut, kita tidak hanya berbicara soal fisik. Kamu tidak harus hanya tahu bahwa ada ini, ada musala, ada ini, tidak. Di sini ada juga yang namanya itu adalah sosial. Di mana bentuk sosialnya di sini? Kamu harus tahu guru siapa namanya. Guru itu ngajar pelajaran apa? Mata pelajaran apa yang diampunya. Kemudian kamu harus hormat, kamu patuh,
kerjakan, laksanakanlah, buatlah kalau ada tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu merupakan satu daripada yang sosial. Kamu harus menghormati, kamu harus menghargai apa yang sudah diterapkan di sini. Kemudian yang keempat, sedikit saja Ibu jelaskan mengingat waktu, ada komponen peran di sini. Di sini ini kita tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa bekerja sendiri. Oh, katakanlah penanggung jawab ini okelah kepala sekolah, tapi kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kepala sekolah ada wakasek ada guru-guru, ada BP, ada TU, kemudian ada satpam. Semuanya itu menunjang daripada keberhasilan daripada sebuah sekolah. Termasuk kantin. Kantin itu sangat-sangatlah berpengaruh besar terhadap suatu sekolah. Dalam adiwiyata ya, kalau kita bawa ke adiwiyata, kantin itu haruslah bersih, lingkungannya bersih, tempatnya bersih, makanannya sehat. Kemudian orang kantin pun, pemilik kantin harus mengetahui itu, mengurangi plastik, kemudian mengurangi lagi dalam bentuk makanan itu adalah zat pewarna yang tidak bagus untuk tubuh kita. Kemudian siswa, seperti Ibu jelaskan tadi itu sama, kamu juga punya peran masing-masing. Kamu harus patuhi apa yang sudah ada di sini. Nah, begitu. Mau tidak mau, kamu harus melaksanakannya. Kamu harus patuh. Nah, itu dikatakan dengan komponen perannya di sini. Kemudian yang terakhir, apapun yang kesalahan, apapun aturan yang mungkin kamu langgar, maka di sini akan ada sanksinya yang sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, jadi di sini Ibu minta ke kalian semua, jika kamu sudah masuk ke lingkungan SMA Negeri 1 Sungai Penuh, satu yang Ibu minta, jagalah nama SMA Negeri 1 Sungai Penuh ini. Ya, jaga nama kamu, jaga nama baik kamu, jaga nama baik guru, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah. Kenapa? Karena kamu masuk ke sini bukanlah atas dasar keterpaksaan. Benar kan? Kamu masuk atas kehendak kamu sendiri. Kamu ikuti aturan, peraturan, apapun yang sudah ditetapkan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Oke? Tapi Ibu yakin percaya apabila kamu sudah sampai di sini, berarti kamu adalah orang-orang terpilih. Kamu sudah sukses selangkah awal dan silahkan berjuang untuk langkah-langkah berikutnya demi masa depan kamu. Aku rasa cukup ya. Kemudian Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.